Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. 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 Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cindy Imratul Mufidah dengan NIM terakhir 076. Saya Aradana Meswara dengan NIM terakhir 079. Saya Irameka Maulana dengan NIM akhir 088. Saya Sabrina Aziz Azharo dengan nomor NIM terakhir 199. Saya Sabrina Nailah Lubis dengan nomor NIM terakhir 215. Saya Giovanni Wujibratana dengan NIM akhir 225. Saya Salfatullah Firdaus dengan NIM terakhir 229. Kalian tahu nggak? Ada kasus kekerasan seksual yang lagi rame di kampus lain. Miris banget tahu. Katanya sih korbannya sampai kena trauma gitu dari kekerasan seksual itu. Serius? Kok bisa sampai terjadi? Bukannya kampus itu tempat yang aman? Iya, harusnya kan kampus itu jadi tempat aman buat mahasiswanya gitu kan ya. Jadinya kok banyak orang yang nggak sadar sama kesetaraan dan juga nggak saling membuat satu sama lain sih. Kayaknya kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kita belajar diri sendiri dulu kan ya. Nanti kan teman-teman juga ikut supaya kita ke depannya itu nggak terjadi lagi hal kayak gitu. Setuju, apalagi sila kedua, kemanusiaan kita berada. Kita harus menanamkan rasa empati dan menghargai, terutama menghargai orang lain. Jika sila kedua sudah diterapkan, tidak akan ada lagi kekerasan seksual seperti itu. Dan kalau emang ada korban kekerasan seksual itu, kita tuh nggak boleh mencoba mereka. Jadi kita tuh harus mendampingi mereka, karena korban pun nggak mau hal itu terjadi ke mereka. Dan kalau kita tahu pelaku kekerasan seksual itu siapa, langsung aja kita laporin ke pihak berwenang dan bisa langsung ditangani. Setuju. Kita nggak boleh diam aja. Kita tuh mendengar kasus kekerasan seksual gitu. Nah terus kalau menurut itu kita tuh harus ada kampanye gitu loh untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual agar masyarakat ini sadar pentingnya menolak kekerasan seksual. Nah, yang bisa mencegah itu kita. Nanti dibantu oleh masyarakat yang sadar akan pentingnya menjauhi kekerasan seksual. Kalian itu ngapain? Enggak kok, aku cuma bercanda. Canda kok sebegitunya. Kita ini satu NKRI gak boleh kayak gitu. Kalau kalian rasis kayak gini, jadi apa negara kita? Benar, jangan sampai kita jadi wilayah perundungan. Kita juga harus mendukung teman-teman kita. Di sini nggak ada yang pantas buat dilindungin. Nah, karena perundungan ini juga bisa mempengaruhi kesehatan mental teman kita. Paham kalian? Minta maaf. Minta maaf ya, Sal. Pancasila bukan hanya teori tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari diri kita sendiri, kita bisa mencegah kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, intoleransi, dan korupsi. Jadilah mahasiswa yang berani bersuara dan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila. Saling menghormati, mendukung, dan berbuat adil itu kunci persatuan kita. Mari ciptakan lingkungan kampus yang aman, adil, dan beragam. Bersama kita mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Kalian tahu teman kita yang ini nggak? Dia dikucilkan gara-gara dia beda keyakinan sama kita loh. Aku tahu, aku sebenarnya kasihan sama dia karena dia tidak punya teman. Bukannya kita harus menerapkan sila Pancasila yang pertama ya, Ketuhanan Yang Maha Esa. Di mana semua makhluk hidup itu harus saling menghargai, menyayangi dan mengayomi meskipun kita berbeda keyakinan. Setuju. Kampus itu harusnya jadi tempat yang hangat untuk umat beragama. Tapi tidak hanya di lingkungan kampus aja. Tapi kita juga sebagai manusia harus menghormati dan menghargai keyakinan orang lain yang ada di luar sana. Dan juga kita tidak bisa menghindari atau membedakan agama lain dengan agama yang kita percayai. Benar, jadi mulai sekarang kita harus membangun lingkungan yang harmonis dengan cara menghilangkan diskriminasi dan intoleransi bersama, biar teman-teman kita itu tetap merasa nyaman kuliah di sini.